Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Gimana mau ngaku kalau aku sama sekali nggak pernah ngerasa pakai uang itu? Lagian kalau aku mau pakai uang perusahaan, nggak mungkin lewat Rani, Pak. Rani itu di bawah Mas Syarif, Pak. Mana berani aku ngelewatin wewenangnya Mas Syarif? Terus saran kamu apa? Sekarang gini, yang paling penting Mas harus hati-hati kalau ada Zara. Nanti saya akan mengatur bagaimana caranya supaya anak itu bisa dipecat dari perusahaan itu. Aku ngandelin kamu. Percaya sama saya, Mas. Rani, ini keputusan perusahaan yang diambil dari pertimbangan-pertimbangan. Sepertinya kamu sudah tidak cocok lagi di bagian keuangan. Dan kamu akan dipindahkan di bagian front office. Dan posisi kamu akan digantikan oleh Zahra. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Oke. Kalau gitu, kamu sudah mulai pekerjaan kamu yang baru di front office. Baik, Pak. Permisi. Sebel banget gue. Berani-beraninya dia gantiin posisi gue. Sebel kenapa? Sebel sama anak baru. Gara-gara dia, gue dipindahin di front office. Emang ada anak baru? Itu anak angkatnya Bapak Erlangga. Kenalin, Mbak. Nama saya Zahra. Siapa yang sudi? Gawat. Sewaktu-waktu posisi gue juga bakal terancam dong. Kalau tiba-tiba aja kemenakannya Pak Erlangga itu butuh pekerjaan. Ya iyalah, itu pasti. Makanya semua pada hati-hati ya. Siap-siap aja. Tapi lu juga yang salah kan? Iya sih, gue akuin, gue emang salah. Tapi ini kan juga ulahnya Pak Syarif, putranya Bapak Erlangga sendiri. Mana berani coba gue ngomong, mana berani gue ngadu. Jadi Udah nggak usah dibahas. Belain bos terus deh. Pada minta naik gaji ya? Tunggu. Pada mau kemana? Kenapa? Kok pada takut? Udah nggak apa-apa lagi kalau sama saya. Dan kalau kerjaan kalian udah beres, ngobrol juga nggak apa-apa.
tapi nggak boleh ninggalin kantor ya. Makasih Bu, Ibu sangat bijaksana sekali. Tapi saya mau kasih tahu loh, kalian itu harus hati-hati sama yang namanya Zara. Zara itu mata-mata yang memang sengaja dipasang sama Pak Erlangga di perusahaan ini untuk mata-matain kalian semua. Dan saya kasih tahu ya, Zara itu orangnya selain dia sangat tegaan, dia suka cari muka dan dia tidak peduli sama teman, yang penting dia untung. Tuh, hati-hati loh. Ya tapi sebenarnya saya memang tidak boleh kasih tahu hal ini terhadap kalian. Apalagi Pak Erlangga itu kan adalah papa dari suami saya. Ya, cuman kan saya harus memikirkan perusahaan. Saya nggak pingin dong kalau ada karyawan yang sudah berbakti di perusahaan ini selama belasan tahun harus keluar gara-gara anak itu, ya kan? Tuh, satu informasi lagi. Ternyata dia itu juga mata-matanya Bapak Erlangga. Pantesan aja, dia begitu dimanja. Baru datang aja, dia sudah bisa gantiin posisi gue. Tapi gue nggak yakin. Lu jangan negatif thinking dulu dong. Nggak yakin gimana? Kalau lo yang ngomong sih semua emang nggak yakin. Tapi ini Bu Tania, menantu Pak Erlangga. Iya juga sih. Jadi mulai sekarang kita harus hati-hati dengan yang namanya siapa? Aku lupa. Zahra. Ya ampun, Pak, maaf Pak. Ada apa kamu di sini, Tania? Oh, itu lagi mau nganterin obatnya Mas Syarif, Pak. Kelihatannya dia sehat-sehat saja kok. Enggak, tadi Mas Syarif pagi-pagi agak sedikit pilek, Pak. Kalau cuma flu aja, di sini juga stoknya banyak. Oh, sekarang ini kan cuacanya lagi nggak bagus, Pak. Dan Mas Syarif agak sedikit sensitif. Jadi Mas Syarif tuh nggak bisa pakai obat biasa, Pak. Harus obat dari dokter. Gitu, Pak. Permisi ya, Pak ya. Gini. Nah, itu baru betul. Kamu cepet ya belajarnya. Kalau kuliah pasti dapat beasiswa. Ih, gak tau diri banget tuh anak. Bikin panas hati aja. Mas Arman juga sih, gak ngargain perasaanku banget. Ih, Hati. Iya kan? Ya, itu mah salah, Zara. Kamu ini gimana sih? Baru aja dipuji dikit udah salah. Makanya jangan muji-muji Zara, nanti kepala Zara jadi besar. Biarin aja, biar lucu. Kan kayak ondel-ondel. Jahat kamu ah! Masa kepala Zara jadi besar kayak ondel-ondel? Kenapa? Nggak tahu. Udah, biarin aja. Terusin ya. Mendingan nyemplung aja langsung sekalian, Mas. Maksud kamu? Ya kita korupsi aja gede-gedean. Dan korupsi itu semua hasilnya bisa kita bikin untuk bikin perusahaan baru, Mas. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, tunggu. Kenapa pulangnya malam sekali? Tadi aku ngajarin Zahra soal pembukuan, mah. Terus daripada tanggung ya aku ajarin sampai bisa. Tapi kan nggak etis. Kalian berdua itu bukan muhrim. Kita nggak berdua kok, mah. Ada office boy, ada cleaning service, ada satpam, terus ada karyawan yang lembur juga. Tapi tetap aja nggak benar, Man. Ngajar dia aja. Itu udah merupakan aib. Mama ini gimana sih, mah? Orang berbagi ilmu kok disangka aib. Lagian aku juga disuruh papa. Ya misal papa nggak nyuruh juga, lo tetap aja nyosor. Lo suka sama dia. Mas, jangan ngarang ya. Aduh, udah. Malah ribut lagi kalian. Pusing, tau nggak? Pusing. Arman, masuk. Oh. Zahra, bagaimana kerja hari pertamamu? Ya, seneng sih Om. Cuma Kenapa? Zara ngerasa bodoh aja Om.
Kenapa kamu bilang begitu? Ya, Zara kan bukan anak kuliahan, beda sama karyawan yang lain. Ijazah Zara aja cuma sampai SMA. Zahra. Kamu tahu Zahra, tempat yang baik buat belajar itu adalah di tengah masyarakat. Guru yang utama itu adalah pengalaman. Seperti yang Om lakukan sekarang ini. Om juga cuma tamatan SMU, sama seperti kamu. Tapi apa yang terjadi? Kamu lihat sendiri kan, Om bisa sukses. Dan satu hal lagi kamu harus ingat. Kita harus ulet dan bekerja keras. Insya Allah apa yang kita cita-citakan pasti tercapai. Ya, Om. Dan jangan lupa, cintai pekerjaan dan berlaku jujur. Pasti, Om. Nih Pak, hasil kerja pertamanya Zahra. Wah, luar biasa nih anak. Rapi, bagus, dan teliti. Ternyata anak ini bisa belajar dengan cepat. Lihat ini. Lihat. Bagus sekali. Siapa dulu yang ngajarin, Pak? Arman. Aku sih nggak yakin, Pak. Bisa aja itu bikinannya Arman. Terus diakuinnya bikininnya Zara. Jangan sirik lu ya. Papa juga udah hafal kali tulisan kita berdua. Ya, Papa pasti tahu siapa kalian. Yang mana Arman, mana Erwin. Bahkan hampir setiap tarikan nafas kalian Papa tahu. Tapi kalau yang ini, Papa juga tahu ini pasti tulisan Zahra. Papa minta tolong kamu gantiin Papa ada meeting di Hotel Seruti. Mungkin sampai malam itu. Ya Papa, kenapa bukan Mas Erwin atau Mas Arif aja sih? Mereka kan cukup berpengalaman. Papa maunya tuh kamu. Kapan lagi sih kamu dapat pengalaman? Pengalaman bertemu dengan klien tuh tidak gampang. Ya udah deh, kalau yang nyuruh Papa, aku sih nurut aja. Arman, asal kamu tahu aja ya. Ini perintah bukan perintah dari seorang ayah, tapi perintah dari seorang komisaris. Kita kumpul di sini bukan urusan keluarga, tapi urusan antara atasan dan bawahannya. Belajarlah jadi profesional. Iya Pak, maaf. Bagus. Zara pasti lagi nungguin tumpangan. Si Arman lagi meeting sama klien. Kesempatan gua nih untuk nawarin tumpangan. Zahra, kamu pulang sama Om aja. Makasih, Om. Ayo. Kamu bener nih ya, anak itu nggak bisa dianggap remeh. Baru sehari dia kerja, Papa sudah muji kerjanya dia. Katanya kerjanya rapi dan sangat teliti. Ini ancaman buat aku nih ya. Aku sudah banyak menyelewengkan uang perusahaan. Dan semua file yang penting Mas simpan di rumah kan? Mas itu terlalu ceroboh. Kalau Papa sampai tahu bagaimana? Mas bisa dipecat nanti, Mas. Mana mungkin? Gak mungkin dari mana, Mas? Orang kita ambil uang sedikit aja Mas udah diskors. Iya kan? Gimana kalau ketahuan ini semua, Mas? Kok kamu malah senyum sih? Mas, kita ini kan udah basah. Mendingan nyemplung aja langsung sekalian, Mas. Maksud kamu? Ya kita korupsi aja gede-gedean. Dan korupsi itu semua hasilnya bisa kita bikin untuk bikin perusahaan baru, Mas. Kamu gila ya? Ini perusahaan Papa sendiri nih ya. Iya emang iya. Tapi sekarang kita lihat dong kenyataannya. Mas tuh kayaknya terlalu dianaktirikan sama Papa. Ngambil uang sedikit udah diskors. Nah sekarang coba Mas pikirin, apa mungkin Papa mau melakukan hal itu ke Erwin, Arman, apalagi anak tercintai si Zara itu? Ya nggak? Kamu betul juga ya. Nah makanya, kalau Mas sudah setuju, biarkan saya mengatur semuanya, Mas.
Target pertama kita adalah si tikus jelek itu. Dia yang harus pertama kali disingkirkan dari perusahaan itu. Dibakar, Mas? Ya, mau diapain lagi? Ima. Iya, Non. Ini kamu bakar semua, jangan sampai ada sisa. Baik, Non. Ya ampun, kok gue malah nyuruh si Ima yang bakar sih? Kalau sampai dia bakarnya salah kan bisa malah ketahuan ntar. Mah, sini. Ada apa, Non? Sini filenya. Ini adalah bukti pembayaran fiktif atas bujukan Mbak Tania terhadap Mas Syarif untuk menyelewengkan uang perusahaan. Iya kan? Ku syukuri semua. Ngapain kamu? Mbak, kok kertas-kertas ini mau dibakar sih, Mbak? Kan sebenarnya kertas-kertas ini masih berguna, Mbak. Bisa disumbangin gitu. Taruh balik. Itu filenya mau saya bakar. Udah kayak dokumen rahasia aja pakai dimusnahkan segala. Kamu tuh suka banget ya ikut campur sama urusan orang. Mas kamu ya. Mbak Tania tuh nggak bisa gini-gini terus-terusan. Aku tuh Zara, tapi nggak bisa disamain sama Zara yang dulu. Lepasin! Zara, lepasin! Mungkin Zara yang dulu bisa Mbak perlakukan seenak-enaknya, difitnah atau diapain gitu. Tapi aku tuh nggak selemah dia, Mbak. Aku emang cewek kampung, tapi aku nggak bisa diperlakukan semena-mena. Lepasin nggak? Lepasin! Kamu tuh ya berani-beraninya ya. Awas ya kamu ya. Saya akan laporin ke Papa supaya Papa tahu betapa kamu kurang ajar sama saya. Harusnya Mbak Tania yang siap-siap ketemu sama Om Erlangga. Apa maksud kamu? Aku tahu surat-surat ini apaan. Ini adalah bukti pembayaran fiktif atas bujukan Mbak Tania terhadap Mas Syarif untuk menyelewengkan uang perusahaan. Iya kan? Mana sini? Balikin. Mbak tuh tega banget ya. Mbak udah nyuruh Mas Syarif buat nyelewengin uang dari perusahaan papanya sendiri. Padahal ini kan bulan puasa, Mbak. Apa urusan kamu? Ayo cepetan sini balikin. Sini. Enggak. Mbak tuh bener-bener keterlaluan ya. Mbak nggak cuman membohongi Om Erlangga aja, tapi juga membohongi Allah. Sholat kok masih buat dosa. Saya nggak peduli kamu ngomong apa. Yang penting balikin dulu file saya. Cepetan sini. Ada apa ini? Ada apa sih? Apa lagi yang diributkan? Enggak ada apa-apa, Pak. Zahra, apa yang kamu sembunyikan? Kamu benar-benar keterlaluan, Tania. Keterlaluan! Kamu masih belum jera-jera juga ya? Belum ya? Pak, Tania minta maaf, Pak. Bener, Pak. Tania tuh sebenarnya lagi butuh uang, Pak. Karena Tania harus membeli sesuatu yang sebenarnya tuh sangat tidak bisa ditolak, Pak. Dan Mas Syarif juga tidak pingin minta bantuan dari Papa. Makanya Mas Syarif terpaksa harus pakai uang kantor, Pak. Maaf, Pak. Bener, Pak. Papa tidak percaya alasan kamu. Kalau bukan karena kamu memaksakan kehendak, pasti Syarif tidak akan melakukan itu. Dan satu hal lagi yang Papa benar-benar tidak percaya. Di bulan yang suci ini,
anakku mencuri uang perusahaan. Luar biasa. Pak, mungkin alasan Tania benar, Pak. Ma, sudahlah. Jangan bela-belain dia. Mama tahu nggak, gajinya Syarif itu 50 juta rupiah per bulan. Belum lagi bonus dari papa dan lain-lain. Gimana sih? Dan tahu nggak, uang 50 juta itu sama dengan gaji karyawan biasa selama 1 tahun. Tapi ternyata apa? Tetap masih kurang juga. Gak ada syukurnya kamu, Rif. Ma, Syarif ini tidak pernah mau belajar dari papa. Dulu waktu papa muda, papa bekerja habis-habisan sampai pingsan-pingsan. Dan yang terjadi apa? Lihat nih, papa bisa sukses dan papa bisa punya perusahaan. Dunia papa sama dunia mereka itu berbeda, Pak. Papa jangan samain dong. Itu yang membuat mereka manja, tidak mau bekerja keras. Jadi sudah lama jangan belain dia. Rip, mulai sekarang kamu bekerja tanpa gaji. Sampai uang yang kamu gelapkan itu terbayar habis. Ngerti kamu? Pak, tolong, Pak. Maafin Mas Syarif, Pak. Tolong. Iya, Pak. Syarif janji, Pak. Nggak akan ngulangin lagi. Papa nggak bisa gitu dong. Syarif anak kita. Sudah lama, jangan campur. Ini urusan kantor, bukan urusan rumah tangga. Dan Papa sudah mengambil keputusan sesuai dengan aturan perusahaan. Nah sekarang, pergi kalian. Pergi! Zahra, Om terima kasih. Kamu telah menyelamatkan perusahaan. Kalau ada apa-apa, Zahra, lapor sama Om. Jangan takut. Cie, Zahra, kamu di rumah ini jadi James Bond nih. Penyelamat. Man, tindakan Zahra itu salah nggak ya? Ya enggak lah, justru sangat mulia. Coba kalau korupsi ini dibiarin, perusahaan bisa bangkrut, terus beberapa karyawan bisa kehilangan pekerjaan, ya enggak? Iya sih. Jujur ya, Man, Zahra tuh paling nggak bisa lihat ketidakadilan sama kelicikan. Sialan. Aku nggak rela dipermalukan. Apalagi sama perempuan kampung kayak dia. Aku pokoknya tidak akan membiarkan dia merajalela. Bapak kan sebagai pimpinan, seharusnya bisa jaga ucapan. Brengsek kau. Lihat dong, Mas. Orang tua ini tuh kayak ibu, Mas. Masa Mas tega sih? Dita. Ada apaan nih, Tak? Oh, biar aku tebak. Pasti kamu lagi ngambek-ngambekan ya sama kakak kamu, ya kan? Enggak, tapi sama Mas Arman. Kok sama aku? Kenapa? Emang aku udah salah sama kamu? Iya, Mas Arman nyuekin Dita. Semenjak ada Zahra, Mas Arman jadi berubah sama Dita. Lucu. Lucu sih enggak, cuma geli aja. Kamu sensitif banget jadi orang. Dengar ya, aku tuh emang selalu selengean. Tapi kalau untuk kerjaan, aku serius. Bukan sama kamu aja dicuekin, sama siapapun aku cuekin. Enggak, Mas Arman bohong. Bohong gimana? Ya buktinya, Mas Arman malah mesra sama Zahra. Mas Arman suka ya sama dia. Dita, aku buru-buru. Aku mau meeting ya. Duluan ya. Dadah. Mas Arman, tunggu! Mas Arman, tunggu! Ada apa lagi sih, Tak? Mas Arman harus jujur sekarang. Mas Arman cinta nggak sama Zahra? Ini orang ngomong udah ngaco nih. Nanya enggak. Ya biar tahu aja. Sebenarnya Mas Arman itu serius nggak cinta sama Dita? Dita, kapan pernah aku bilang aku cinta sama kamu?
Ya emang enggak sih, tapi kan Mas Arman pernah panggil aku sayang, terus bilang kalau aku itu wanita paling sempurna. Apa itu belum cukup? Ya Dita, kamu ini cuma salah paham doang. Aku nggak pernah punya rasa apa-apa sama kamu. Cuma senang aja, karena kamu orangnya lucu. Lucu? Iya. Jadi Mas Arman ini nganggap aku kayak badut? Ya, kurang lebih sih gitu, tak. Tak mau lihat orang-orang. Udah bercanda doang. Hiperbola banget sih. Udah. Zara! Ra, Ada apaan, Man? kamu jangan salah paham ya. Soal apa ya? Soal yang tadi itu, Ra. Soal Dita. Emangnya kenapa? Ra, sumpah deh, sebenarnya aku tuh nggak ada apa-apa sama dia. Cuma dianya aja yang kegeeran. Disangkanya aku jatuh cinta sama dia. Kalau beneran juga nggak apa-apa, Man. Dita kan anaknya baik. Ya lumayan manis. Zara dukung kok. Bukan dia yang aku taksir. Aku tuh lagi naksir seseorang, Ra. Siapa? Man, kamu kok ngeliatin Zara kayak gitu sih? Ra, Ada yang mau diomongin lagi? aku mau ngomong sama kamu. Sebenarnya aku... Permisi, Mas. Maaf, Mas Arman dipanggil Bapak. Maaf, Mas. Ditunggu sekarang. Iya, gue datang. Permisi, Mas. Tunggu bentar ya, Ra. Kamu mau bunuh saya ya? Bapak, lihat itu kan? Saya udah pasang papan peringatan, awas lantai basah. Seharusnya Bapak hati-hati dong. Ngelawan lagi. Kamu jangan macem-macem sama saya ya. Bapak kan sebagai pimpinan, seharusnya bisa jaga ucapan. Brengsek kau. Lihat dong, Mas. Orang tua ini tuh kayak ibu, Mas. Masa Mas tega sih? Ini bukan urusan kamu ya. Kamu saya pecat. Pak, saya juga nggak sudi Pak bekerja sama orang yang nggak punya perasaan. Bu, Ibu kenapa sedih? Nah, 20 tahun Ibu mengabdi di perusahaan ini. Tapi gaji Ibu nggak pernah naik. Yang ada Ibu malah dipecat. Ibu pernah minta kenaikan gaji? Sering, Nak. Tapi mereka tidak menanggapi. Sepertinya mereka tidak peduli dengan nasib Ibu. Zara peduli kok sama nasib Ibu. Zara akan berusaha memperjuangkan nasib Ibu. Nanti Zara mau ngadep langsung ke Pak Erlangga. Terima kasih, Nak. Kamu itu cewek paling hebat di dunia ini. Dan aku jatuh cinta sama kamu. Kamu serius? Alhamdulillah, ku syukuri semua. Kemarin dia udah ngerebut dan ngegeser posisi gue. Sekarang dia juga udah ngerebut pacarnya Dita. Besok-besok apa lagi ya yang bakal dia rebut? Heran deh, tuh anak maunya apa sih? Gue mau pindah meja. Kalau perlu pindah kerjaan. Jangan dong, Dit. Kalau lo pindah, gue jadi gak semangat kerja. Gimana kalau kita demo? Tuntutannya, Zahra dikeluarkan dari kerjaan. Iya, setuju. Terus kapan? Pada ngomongin apaan sih? Pakai demo-demo segala. Kayak apaan aja? Yang ngomongin Zahra lah. Emang ngomongin siapa lagi? Masih baru aja udah belagu. Kalian itu jangan terbawa emosi dong. Semuanya harus dipikirkan
secara rasional dong. Ah, Bapak nggak tahu aja sih gimana anak itu. Nih ya, meskipun saya baru kenal dia, saya tahu banyak tentang dia. Zara itu, menurut saya, penglihatan saya, dia anak yang baik, jujur, terus soleha. Dan kalau kalian masih ingin meneruskan keinginan kalian, nih, saya yang paling menentang. Silahkan aja. Paling cuma Bapak yang suka sama dia. Ah, pada susah dibilangin nih. Udah tahu saya susah ngomong. Ikut-ikutan susah dibilangin. Hah? Kok murung sih? Lagi sedih ya? Man, kayaknya orang-orang di kantor ini nggak suka sama Zahra deh. Siapa bilang? Tadi Zahra dengar obrolan mereka. Kamu tenang aja, nggak usah sedih lagi. Masih ada kok yang suka sama kamu. Siapa? Aku. Biarpun orang-orang bilang kamu cewek kampungan, tapi menurut aku, kamu itu cewek paling hebat di dunia ini. Dan aku jatuh cinta sama kamu. Kamu serius? Zara, kapan sih aku pernah serius sama kamu? Serius banget jadi orang. Ya Allah, terima kasih banyak. Ternyata selama ini aku salah paham. Mas Arman gak pernah cinta sama Zahra. Ih, dasar! Kamu apa-apaan sih? Kok nggak dikejar? Kenapa dikejar? Dia kan pacar kamu. Kamu jangan ngaco ya kalau ngomong. Siapa yang pacaran sama dia? Ih, pasti nggak serius lagi nih. Enggak, kali ini aku serius. Mau kemana? Kantin. Emang nggak puasa? Puasa dong. Nggak apa-apa kan kalau ke kantin, yang penting nggak makan, nggak minum. Dasar. Apa ya? Puasa kali ini nggak seindah tahun lalu. Emang kenapa, Bang? Tahun lalu, semua ke Bali. Sekarang, udah BBM naik, harga-harga naik, gaji nggak ada penyesuaian. Perusahaan makin lama makin aneh ya. Makin gak peduli sama nasib karyawan. Emang. Kalau punya unek-unek, jangan cuman kasuk-kasuk doang beraninya. Sana, ngomong sama manajemen. Atau enggak, langsung sama Pak Erlangga. Ayo. Siapa yang berani, Pak? Nggak ada yang berani. Ya udah kalau gitu. Kalau pada nggak berani, renungin aja nasib masing-masing. Gawat. Kayaknya Zara ngeliat dan ngedenger semua obrolan kita deh. Emangnya? Kenapa kalau Zara sampai dengar? Pak Anwar nggak tahu sih, Pak. Dia itu mata-matanya Pak Erlangga. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa. Nggak boleh buruk sangka sama orang. Dosa. Pak Anwar kok belain dia terus sih? Iya, karena saya tidak melihat seperti apa yang kalian semua tuduhkan. Yaudah deh, cepet. Bulan puasa, bukannya tadarus, gosip aja. Kamu memang perempuan yang luar biasa ya, Zara. Aku salut sama kamu. Coba kalau seandainya aku jadi suami kamu, pasti aku bangga banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara, kamu tahu sopan santun nggak sih? Kita lagi meeting. Main masuk-masuk aja lagi. Keluar sana. Rip, jangan kasar gitu. Zahra, kalau ada hal penting yang mau dibicarakan,
Nanti aja setelah selesai meeting. Maaf Om, tapi ini penting banget. Lebih penting daripada proyek yang lagi di-meetingin sekarang. Ini mengenai nasib orang Om. Para pegawai resah soalnya gaji mereka nggak pernah naik. Padahal mereka udah mengabdi di sini cukup lama. Mereka udah kerja keras supaya perusahaan ini maju, tapi gaji mereka nggak pernah diperhatiin. Bener itu? Bener Om. Zara dengar sendiri kok. Bahkan nih Om ya, ada wanita tua yang dipecat dari perusahaan ini cuman gara-gara dia minta kenaikan gaji. Padahal dia udah kerja di sini selama 20 tahun, Om. Ini bagaimana, Rip? Kamu kan papa serahkan masalah gaji karyawan dan kesejahteraan. Kamu ini gimana sih? Sarah, bilang sama semua karyawan kumpul di aula. Saya mau bicara langsung sama dia. Meeting ditunda dulu. Saya dengar dari Zahra bahwa kalian semua pada resah. Apa masalahnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, sama saudara sekalian, perusahaan ini udah seperti keluarga besar. Jadi kalau misalnya diibaratkan para karyawan sama Pak Erlangga ini udah kayak anak sama bapaknya. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan pernah takut untuk ngomong sama bapak sendiri. Tentu saja mereka takut, Pak. Takut dipecat seperti saya karena mengadukan nasib kepada Pak Sarif. Tapi Pak Erlangga beda sama Pak Sarif. Pak Erlangga pasti mau mendengarkan keluhan para karyawannya. Betul kata Zahra. Sekarang kalian bicara. Ayo katakan, jangan takut. Silakan. Bener Pak, semenjak 2 tahun ini gaji kita belum ada kenaikan. Ya nggak? Mana BBM naik dan harga-harga barang juga sekarang udah pada naik. Ya nggak? Ya nggak? Mana udah mau lebaran lagi. Ya nggak? Ya nggak? Tahu. Orang saya karyawan baru. Bapak mengerti sekarang. Semua keluhan-keluhan kalian akan segera Bapak tindak lanjuti. Saya minta maaf karena tidak bisa mengontrol, karena semua urusan keuangan saya serahkan pada Sarif. Bu, atas nama perusahaan dan saya pribadi minta maaf. Dan Ibu kembali akan mendapatkan pekerjaannya. Sekaligus gaji Ibu akan saya naikkan. Alhamdulillah, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Erlangga. Makasih. Alhamdulillah. Makasih. Situ enak naik gaji. Saya kan belum tentu. Orang saya karyawan baru. Ya, jelas. Lo karyawan baru kagak naik. Ya, lo syukurin lo. Zara pengen membantu sesama. Dari kecil, almarhum Abi tuh selalu ngajarin supaya Zara jadi wanita yang solehah. Nggak boleh ninggalin sholat, ngaji yang benar. Udah aku lakuin semuanya. Tapi kan kita sebagai orang Islam nggak cukup hanya dengan sholat, ngaji, puasa. Tapi bagaimana kehidupan kita juga berguna bagi orang lain. Soalnya nanti pas akhir dunia nih, di akhir hari-hari akhir, Allah tuh bakal nanya kita apa aja yang udah kita perbuat selama ini di dunia. Kamu memang perempuan yang luar biasa ya, Zara. Aku salut sama kamu. Coba kalau seandainya aku jadi suami kamu, pasti aku bangga banget. Saya nggak suka lihat kamu jalan sama Arman. Kamu harus tahu dong, kamu itu siapa. Kamu nggak sederajat sama dia. Zara punya mata kok. Mbak Tania aja kali yang nggak ngeliat. Udah salah masih aja ngejawab, ya?
Papa akan mengatakan kepada Sarip bahwa dia bukan anak kandung Papa. Dia hanyalah anak yang Papa adopsi 28 tahun yang lalu.